Ya, Tegar siap karena Tegar ingin sekali mendapatkan kepastian bahwa kalau itu anak Tegar. Ya, 4 hari ini alhamdulillah Tegar sudah mempercayakan saya sebagai kuasa hukum dalam rangka upaya menangani permasalahan dari perkawinan yang mana menurut Tegar dalam tanda kutip bahwa buah hati yang dia sayang, dia manja selama ini menurut Tegar bukan anak kandungnya. Tapi lebih baik kita mulai dulu dari Tegar untuk berbicara. Baik, yang pertama Tegar, perasaan hati Tegar kayak kurang yakin karena terlalu cepat kehamilan itu. Dan yang kedua, Tegar masih ragu-ragu. Kapan mulainya Tegar kenal sama baik. Jadi waktu pertama itu Tegar ketemu sama dia itu di Bandung. Jadi setelah Tegar ketemu sama dia, Tegar pacaran. Setelah pacaran udah lama, Tegar pernah putus juga tuh sama dia, berpisah. Setelah berpisah, dapat kabar dia ternyata menikah. Nah, udah lama dia menikah, ternyata dia bercerai. Setelah bercerai, Tegar coba berkomunikasi lagi dengan dia, bersilaturahmi, apa kabar, bla 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 gini. Dan setelah berkomunikasi, Tegar pulang ke kampung. Setelah 1 minggu kemudian, Tegar dapat kabar dari dia bahwa dia hamil. Gitu. Tegar kaget, ya kan? Dan akhirnya Tegar harus bertanggung jawab. Setelah itu, Tegar harus terpaksa harus menikahi dia. Kayak seperti itu. Ya, hubungan Tegar sih sama dia baik-baik aja, tapi sekarang udah lost contact dan saling memblokir untuk menghindari keributan aja gitu. Ya, Tegar masih sayang sama anak Tegar, Tegar masih cinta sama anak Tegar, dan Tegar juga masih menafkahi anak Tegar walaupun Tegar ada sedikit rezeki, tapi Tegar masih menafkahi buah hati Tegar. Siap, karena Tegar ingin sekali mendapat kepastian bahwa itu anak Tegar atau bukan. Kalau kita melihat tidak keyakinan Tegar itu ya, suami melihat istri itu kan dalam tanda kutip berzina itu boleh-boleh saja ya, asal dapat dibuktikan dengan adanya saksi atau melihat sendiri ya. Tapi permasalahan ini ya, kalau kita berbicara dengan Tegar, jauh terjadi sebelum pernikahan. Ini harus dibuktikan secara DNA. Sebenarnya apa yang telah Tegar ragukan atau menyangkal bahwa itu bukan anak kandung Tegar, itu memang sudah diatur ya di pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Jadi dengan rasa keyakinan bahwa meyakini sekali dan memiliki bukti itu bukan anak kandung, ya bisa saja, dan itu dibenarkan oleh undang-undang. Termasuk kalau kita melihat di pasal 101 dalam kompilasi hukum Islam juga sama artinya. Namun permasalahan itu kalau kita berpedoman ke pasal 101 tadi kompilasi hukum Islam, seharusnya dilakukan 180 hari setelah lahir atau 360 hari setelah perceraian. Nah, tapi kita balik lagi,
seperti apa yang saya katakan tadi, permasalahan ini terjadi terlalu singkat, begitu berapa minggu ya menikah ya, ternyata itu hamil. Jadi intinya harus dibuktikan secara DNA untuk menentukan kepastian hukum anak itu sendiri, siapa sisilah dia sebenarnya. Itulah. Ya bagaimanapun ibu mertua itu seperti ibu Tegar sendiri. Jadi Tegar sebagai anak ya harus wajib Tegar minta maaf sebesar-besarnya. Ya itu sih kembali lagi ke Kalau ternyata hasil DNA itu bukan anak Tegar, kita kan tujuannya baik ya, demi masa depan anak itu sendiri, untuk menentukan sisilah dia ke depannya, sehingga ada kepastian bahwa itu keturunan dari siapa, orang tuanya siapa. Tujuan kita baik sebenarnya. Dan keraguan Tegar tadi saya kira cukup beralasan, dan secara hukum juga diatur di undang-undang yang seperti pasal-pasal saya sebutkan tadi, baik pada pasal 44 tentang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam di 101. Ya, Tegar siap karena Tegar ingin sekali mendapatkan kepastian bahwa kalau itu anak Tegar. Tegar senang.